Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina ittaba'u sabilar rasyad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadan. Ashabal fadilah wal a'izzah, hadratal mukarramin, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para hujaj, para kiai, para santri yang saya hormati, aparatur pemerintah dari mulai Bapak Lurah beserta RW RT yang saya hormati, Ketua DKM Musholla Al Istiqomah beserta jajaran panitia penyelenggara yang saya hormati, pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tak ketinggalan adik-adik semuanya yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Bu, Pak, sudah siap mendengarkan tausiah? Alhamdulillah. Kelihatan ibu bapak semuanya kompak, hempak, serempak mendengarkan pengaji. Alhamdulillah. Yakin berangkat dari rumah ke pengajian insya Allah diberkahi Allah. Yuk, sebelum tausiah ini dimulai, mari kita awali dengan doa. Sebab saya perhatikan satu-satu jamaah yang hadir di sini kelihatan wajahnya wajah-wajah butuh doa. Astagfirullah. Butuh doa. Ibu butuh duit apa butuh doa? Kalau ada dua acara bentrok di musola, Pak Ustadz mau ngasih doa. Di kantor kelurahan, Pak Lurah mau bagi-bagi duit BLT. Kira-kira ibu bapak mau datang ke musola atau ke kelurahan? Astagfirullah. Wajah-wajah pemburu bansos. Yuk kita doakan semoga yang hadir di sini yang punya banyak masalah segera dihilangkan, amin. Yang punya utang segera lunas utangnya, amin. Yang aminnya kenceng kelihatan gede suaranya. Jare siapa gede hutang? Yang gede hutang biasanya ibu-ibu. Kalau belanja senangnya kredit. Nggak bilang-bilang sama suam, langsung utangnya 7 juta.
Udah 7 juta nggak bisa bayar, udah nggak bisa bayar terus laporan ke suami. Kenapa? Kelihatan banyak utangnya. Semua jamaah yang hadir di sini semoga jadi orang-orang yang berkah, rizkinya berlimpah, semuanya bisa pergi ke Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Sebelum tausiah dimulai, mari kita buka dengan sholawat Nabi. Kita baca dulu sholawat Badar. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga anak-anak yang dikhitan, umumnya semua jemaah yang hadir di sini menjadi muslim yang sempurna. Amin. Bagaimana cara menjadi muslim yang sempurna itu, Besti? Seperti apa kriteria muslim yang sempurna itu, guys? Sudah tahu? Belum? Kita akan bahas kan? Kita judulnya ngaji malam ini, judulnya menjadi pribadi muslim yang sempurna. Kenapa saya bahas ini? Sebab kita sering menyaksikan zaman sekarang orang yang identitasnya muslim banyak, di KTP-nya tertulis muslim banyak, pakaian muslim banyak, busana muslim banyak, yang pakai sarung banyak, yang pakai peci banyak, yang pakai jilbab banyak. Tapi mencari pribadi muslim yang sempurna itu yang semakin sulit, Besti. Makanya kita akan bahas, apakah yang hadir di sini kita sudah sempurna Islamnya apa belum? Yang kok dikit, jangan dulu dijawab belum.
kita sesuaikan dengan kriterianya. Saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi yang tercantum dalam kitab Uspuriyah karya Syekh Muhammad ibnu Abi Bakar al-Uspuri. Dalam kitab Uspuriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi faqad kamila islamuhu." Ada 4 perkara, siapa orang yang memiliki 4 kriteria ini, maka dia telah sempurna Islamnya. Anak pirabo, papa, ya, anak pap, yang ngomong Jawa sedikit. Tapi saya takut salah kalau ngomong Jawa tuh, karena saya biasa sehari-hari Sunda. Karena ada bahasa Sunda dengan bahasa Jawa yang lafadznya sama tapi maknanya beda. Saya pernah mimpin ziarah 8 bis. Pas ada 1 bis mogok, supirnya orang Sunda, keneknya orang Jawa. Supirnya ngomong pas mogok mobil, ngomong ke kenek, "Nek, cokot dongkrak." Baiklah, cokot dongkrak. Kalau di Sunda, cokot itu ambil. Ai si kenek orang Jawa, cokot itu digigit. Akhirnya si kenek bengong, "Hah? Cokot dongkrak?" Dijawab oleh kenek, "Atos pir, atos." Kalau di Jawa, atos itu keras. Kalau di Sunda, atos itu sudah. Akhirnya kata si supir, "Nek, cokot dongkrak." Kenek menjawab, "Atos pir." Jare ke supir, "Atos, atos, mana dongkraknya?" Kenek jawab, "Ya dongkrak dicokot ya atos." Sampai berantem itu supir sama kenek. Yang paling parah kesepuhan, saya mimpin tawasul di Indramayu. Ila hadrati jami'i ahli turuq. Kenapa ketawa? Nah ini makna turuk bahasa Arab dengan bahasa Jawa beda. Yang saya maksud ahli turuk adalah ahli-ahli torikoh, ahli zikir. Dijamakan torikoh jadi ahli turuk. Tapi kalau di bahasa Jawa turuk jadi jorok ya. Jami ahli turuk, ibu-ibu langsung au. Kembali ke pokok persoalan. Ada 4 perkara, siapa yang memiliki 4 perkara ini, maka orang tersebut sempurna Islamnya. Anak pirabo. Yang pertama, asyidqu, artinya jujur, artinya jadi ciri orang Islam yang sempurna Islamnya apabila perkataannya selalu jujur, tidak pernah berbohong. Kata orang Sunda mangawadun, ngubrus, ngahuntu, nggak pernah berbohong. Jadi kalau ada orang walaupun jabatannya tinggi, gelarnya banyak, tetapi masih suka berbohong, orang tersebut belum sempurna Islamnya. Orang yang sempurna Islamnya, yang pertama kriterianya selalu jujur, tidak pernah berbohong. Bu, suka berbohong? Pak, astagfirullah. Wujudmu ada tapi tak bisa kutanya. Siapakah Anda sebenarnya?
Pak, suka berbohong? Astagfirullah. Kalau kita masih suka berbohong berarti Islam kita belum sempurna. Saya mau tanya, dosa enggak berbohong? Gede apa cilik dosa? Gede. Lihat hadis Nabi bersabda, ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzdzaba. Ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ngomong suka berbohong. Orang yang ngomongnya suka berbohong itu tandanya orang munafik dan belum sempurna Islamnya. Naudzubillahi min. Bahkan punten paeka, ibu bapak semuanya, saya malah sering mengatakan bohong itu merupakan virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Punten, katanya 2 tahun ke belakang pengajian sempat terhenti gara-gara corona. Ada di sini virus corona itu ada beritanya ada. Kenapa itu virus dinamai Iko? Sebab asalnya dari Cina. Ya kalau datangnya dari Cirebon mah nggak disebut Iko, Masrona. Kalau datangnya dari Majalengka, Ujang Rona. Kan kemarin waktu musim corona kalau pengen ketahuan positif atau negatifnya suka di swab. Ya apa namanya? Swab. Oh swab. Nah, kalau hasilnya positif berarti sakit. Kalau hasilnya negatif berarti sehat. Punten Pak, kalau sekarang jamaah yang hadir di sini di swab virus corona, saya yakin negatif semua. Tapi mohon maaf Pak Eka, kalau yang hadir di sini di swab virus berbohong, kayaknya positif KB. Ini kelihatan wajah-wajah tukang bohong. Nggih. Memang sekarang sulit Pak, sulit mencari orang yang jujur. Hampir semua profesi dibarengi bohong sekarang. Betul? Pidato bohong, nulis LPG ke bohong. Yang penting anak fotowe. Nggih. Pidato bohong, nge-WA. Udah berangkat belum? Udah nih lagi OTW. Padahal mah belum mandi-mandi acan. Nggih. Suka begitu? Positif. Terpapar virus berbohong. Tukang dagang, pembeli. Kata tukang dagang, dukuh Palembang, padahal dari Ciamis. Yang belinya juga bohong di pasar Sumber. Mang berapaan dukuh? 20.000 sekilo. Di Pleret mah cuma 15.000, padahal mah enggak, ke Pleretnya juga. Nggih. Suami bohong, istri. Ada di sini suami yang suka berbohong. Mana wonge? Suami berbohong kepada istri, bilang mau keluar kota, padahal sama yang muda. Dosa enggak kalau kayak begitu? Dosa bapak-bapak, itu namanya selingkuh. Ibu sakit hati enggak kalau suaminya selingkuh? Jangankan ibu sebagai istrinya, saya juga sebagai laki-laki merasa paling benci terhadap suami-suami yang suka selingkuh di belakang istrinya. Kenapa? Selingkuh itu dusta, selingkuh itu dosa, selingkuh itu menyakiti wanita, selingkuh itu menginjak-injak derajat kaum wanita. Katakan tidak pada selingkuh. Betul. Hidup wanita. Pembela kaum wanita. Awas bapak-bapak, jangan sekali-kali menyakiti istri. Guru saya bilang, muliakan istrimu, niscaya dunia akan memuliakanmu. Sedikit saja hati wanita tersakiti,
suami akan terhalang pintu rezeki. Betul. Makanya jangan selingkuh Pak di belakang istri, menyakiti hati istri, bapak bisa susah rezeki. Tidak sedikit seorang pengusaha kaya raya maju bangkrut, jatuh usahanya hanya gara-gara selingkuh, istrinya sakit hati. Betul. Makanya bapak-bapak jangan macam-macam. Selingkuh di belakang istri, saya nggak setuju. Punten Pak, yang saya nggak setuju itu selingkuh. Kalau poligami mah boleh. Ya beda kok pada baik. Poligami sama selingkuh beda. Kalau selingkuh hanya pacaran, nggak dinikahi. Kalau poligami halal dinikahi. Kalau saya harus melarang poligami yang nggak berani. Udah ada dari sononya. Bagi bapak-bapak yang mau, yang pengen ya silahkan aja. Ada di sini yang punya istri 2. Bagus. Perlu dikembangkan. Saya kasih gelar, kalau suami punya istri 4, gelarnya Superman. Suami punya istri 3, gelarnya Powerman. Suami punya istri 2, gelarnya Gentleman. Suami punya istri 1, gelarnya Cemen. Ibu-ibu pengen yang gelar apa suaminya? Cemen. Berarti ini kumpulan suami-suami cemen. Kagak punya nyali. Pak Eka masih cemen. Pak Eka cemen. Tapi pada baik kula juga cemen. Masih cemen. Durung berani. Tadi pas saya berangkat, istri saya nanya, jadwal kemana? Singkuang. Singkuang. Awas banyak yang cantik. Jari kula bilang, tenang neng, di pengajian jarang banyak yang cantik. Kebanyakannya nenek-nenek. Astagfirullah. Awas tuh, aja akeh bohong. Bohong, orang yang suka bohong berarti Islamnya belum sempurna. Zaman sekarang pejabat bohong masyarakat. Nuduh aja ke pejabat akeh bohongnya, pejabat akeh bohongnya, meneng. Sekarang mah rakyatnya juga pada baik, tukang bohong. Buktinya kagak miskin pun pada ngaku miskin sebab pengen dapat bantuan. Betul. Yang kagak miskin pun miskin pun baik supaya dapat bantuan, bikin keterangan miskin. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya bingung Pak. Ada Pak RW di sini ada? Pak RT ada? Saya bingung Pak. Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi di satu sisi rakyatnya pada ogah disebut sejahtera. Sebab kalau sudah disebut sejahtera dicoret bantuannya. Ada di sini bansos, BLT yang 600.000, 300.000, sembako, beras, kebagian. Yang kebagian alhamdulillah, yang enggak kebagian menang. Ajak gelendeng, ajak ngontrol ke balai kelurahan. Pak Lurah, kenapa saya enggak kebagian? Menang. Yang dapat alhamdulillah, anggap saja rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kagak dapat menang wis, bukan rezekina, bukan rezekinya. Jangan terlalu diarep-arep Bu, mending usaha dagang opak. Masya Allah. Bu,
Ini urusan bantuan dari pemerintah saya agak tegas. Bukannya nggak boleh nerima, kalau dikasih sih terima, jangan ditolak. Yang penting jangan minta. Guru saya bilang, kalau yang penting itu nggak minta, kalau dikasih mah jangankan dianterin, dilemparin juga ambil. Jadi jangan sampai punten Bu. Di pesantren At-Tadbir, saya dengan anak-anak santri sudah ngaji kitab. Namanya kitab Ayyuhawa, pengarangnya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab itu dijelaskan yang namanya pemberian dari pemerintah, pemberian dari sultan, termasuk bantuan. Punten Bu, punten. Jangankan minta, baru ngarep berharap di hati, toma pengen dikasih, kata Imam Ghazali, wahwa ifsaduddin, dia adalah perusak agama. Baru gini di hati, kedata enggak ya saya, kedata beli ya, baru gitu Bu, itu udah disebut perusak agama, apalagi minta. Baru ngarep, tahu ngarep? Baru ngarep di hati pengen dikasih, itu sudah dicap sebagai perusak agama. Naudzubillah. Makanya punten panitia DKM, saya mah jangankan bantuan dari pemerintah, ceramah sekarang saya saja di sini, saya sama sekali enggak ngarep dikasih amplop, enggak. Isinya sudon baik ke kiai Bu. Jujur saya katakan, siapa yang mau ngundang ceramah AA Haji dari Majalengka, saya siap datang. Yang penting sehat badannya, jadwal tidak bentrok. Catat di mana saya ceramah, saya nggak pernah ngarep dikasih amplop, nggak pernah ngarep dikasih duit, nggak pernah ngarep dikasih berkat. Apa sebabnya? Saya sudah ngaji kitabnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu hukumnya. Yang namanya ngarep itu dosa, akan menjadi perusak agama. Makanya kenapa harus ngarep? Dosa ngarep. Makanya saya enggak ngarep, karena enggak diharap pun itu sudah pasti dikasih. Ya beda. Yang enggak boleh itu ngarep. Kalau sekarang saya ceramah enggak diarep juga sudah pasti, sudah lumrah, umum. Biasanya saya ceramah di mana saja, turun dari panggung tuh panitia, ini buat bensinnya, ini kardusnya, ya isinya ada jeruk, makakak, ya karena itulah. Bagaimana kalau di sini nggak dikasih? Nggak apa-apa. Saya nggak minta, nggak ngarep, cuma panitia nggak tahu malu. Punten panitia. Ini punten. Ini hanya main-main. Jadi jangan dianggap main-main. Bu, kembali ke pokok persoalan. Jadi yang pertama, ciri orang sempurna Islamnya selalu jangan berbohong. Lihat Bu, dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali. Kata Nabi, ya Ali, usduq wa indorroka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Jujurlah, walaupun kejujuran akan membahayakanmu di dunia, tapi kejujuran akan menyelamatkanmu di akhirat. Bu, walaupun dengan jujur kita celaka, tapi kejujuran akan menyelamatkan di akhirat. Lihat dalam kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orangnya selalu jujur. Sampai-sampai ditanya sama rampok, itu jujur.
Syekh Abdul Qadir sedang berjalan bawa uang di kaput, dijahit di jubahnya. Pas ada perampok datang, stop. Hai Abdul Qadir. Iya. Bawa uang enggak? Bawa. Mana? Ini di sini. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani seorang waliullah ditanya sama perampok jujur. Kalau ibu jangankan ditanya sama perampok, ditanya sama yang mau minjem duit saja nggak jujur. Ibu minjem duit 200.000 bayar, nantilah minggu depan dibayar. Apa jawabnya? Mohon maaf, lagi nggak ada duit, padahal di dompetnya ada. Ada yang suka begitu? Ada? Mana bonge? Jadi yang pertama, ciri jalma Islam yang sempurna adalah selalu jujur, jangan suka berbohong. Jelas Bu, jelas? Pengen jadi muslim yang sempurna? Yang pertama apa modalnya? Kudu jujur, kudu. Jangan suka berbohong. Siap jujur? Siap jujur? Siap jujur? 1. Shallu ala Nabi Muhammad. 3 lagi, insya Allah nggak lama lagi selesai. 3 lagi. Yang pertama jujur. Shallu ala Nabi Muhammad. Sidanan Nabi, 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 sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Wahai ibu-ibu juga bapak-bapak, kalau hidup kita pengen bahagia, awas jangan sampai banyak dusta, sebab dusta akan bikin hidup celaka. Sebab dusta membuat hidup jadi sengsara. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Allah, Allah, Allah. Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Allah, Allah, Allah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Siji, boleh mau minum dulu? Bismillah. Alhamdulillah seger. Ibu minum. Ini namanya air apa? Muntoya memeroknya. Airnya air air bening. Alhamdulillah seger pula minum banyu putih.
Memang kalau saya ceramah yang nyuguhan minum itu beda-beda yang nyuguhin tuh. Saya sering ke daerah Tuk Mudal, ke daerah Kaliwadas, ke sana sering disuguhinnya air susu. Kalau di sini alhamdulillah disuguhinnya air bening, air putih. Alhamdulillah. Memang saya lebih senang air putih daripada air susu. Nah, kenapa? Karena air putih itu air yang paling bagus dibandingkan dengan air susu. Lihat aja warnanya masih bening. Sebab diteliti oleh Fakultas Kedokteran di laboratorium, itu air putih masih masuk nominasi air yang masih murah. Air murni apa murah? Tapi nggak apa-apalah, saya sih bosen air susu tuh, udah bosen. Dari kecil sampai sekarang nyusu terus. Makanya saya habis nikah itu nambah lemu. Waktu masih bujangan saya peang. Udah nikah nambah lemu. Kalau suami habis nikah nambah gemuk, itu ciri cocok susunya. Kalau habis nikah nambah peang, nambah peot, itu ciri nggak cocok susunya. Kalau habis nikah sakit-sakitan terus, itu namanya keracunan susu. Kadaluarsa. Kudu ganti merek. Lanjut. Masih semangat? Masih siap? Coba di miss call suaranya. Kalau saya bilang hadirin, ibu bapak jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin, muslimin, mukminin, syakirin. Astagfirullah. Syakirin jadi syakirat. Apalagi ningguri anak sing jawab sakarat. Aja sakarat, syakirot. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat, samiot. Ulangi, samiin, solihin, sodikin, sodikot. Ulangi, sodikin, sobirin, mairin. Mairin jadi maerot. Bapak-bapak tahu maerot? Jangan-jangan pasien orang ini. Itu yang pertama. Yang pertama ciri orang Islam yang sempurna. Yang pertama jujur. Yang kedua wasyukru. Yang kedua syukur. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Udah dua. Minimal itu aja yang ingat. Satu, jujur. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan syukur? Apa yang dimaksud dengan syukur, Bu? Yang dimaksud dengan syukur ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Yang dimaksud dengan syukur secara bahasa, syukur menurut lughat secara bahasa artinya as-sana'u ilal mun'im, artinya muji sama zat yang memberi nikmat. Jadi orang yang bersyukur itu diantaranya selalu muji, ngalem, memuji zat yang memberi nikmat. Siapa zat yang memberi nikmat? Gusti Allah telah memberi nikmat kepada kita. Kita harus memujinya minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Bu, suka ngucapin alhamdulillah? Dikasih duit 100.000, alhamdulillah. Dikasih duit 20.000, dikasih duit 2.000. Benar? Harus alhamdulillah. Ibu punya suami kayak begitu, alhamdulillah.
Ya kayak gitu, emang kayak gimana? Jangan dipundang banding dengan suami orang. Jangan bilang gini, bapak, ayah, suami yang lain mah gagah, keren, bapak, leyon. Terimakan. Kata istrinya yang bersyukur mah begini, bapak, walaupun kata orang suami saya jelek, mukanya rebek, matanya belek, badannya pendek, kenapa gemuyu, ha? Kenapa nyebutin pendek gemuyu, ha? Ngecek ke saya, ha? Gak apa-apa bu, saya pendek. Memang saya pendek. Saya gak malu jadi orang pendek. Kenapa saya pendek? Karena saya dulu disebutnya mubalik cilik. Kenapa disebut mubalik cilik? Karena dulu saya mulai ceramah dari umur 4 tahun nih. Cuma gara-gara dulu disebut mubalik cilik, jadi sampai sekarang badannya pendek terus. Tapi saya kagak rugi jadi wong pendek. Kenapa? Orang pendek itu akeh untungnya. Bahana irit. Ada kaidah Arab mengatakan al-qasir nisful fitnah. Orang pendek biasanya cerdas. Kenapa orang pendek cerdas? Karena orang pendek mah otak dengan hati parek. Mohon maaf, pangapunten, bukan lagi menghina yang tinggi, tapi lagi membela yang pendek. Jadi wong pendek biasanya pin, yang pinter biasanya pen. Jare ibu, haji, kok suami saya pendek tapi enggak pinter, nah itu musibah namanya. Tapi nggak apa-apa bu, saya pendek di dunia, nanti di surga bakal tinggi. Orang pendek di surga tingginya akan sama dengan Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situna diro'an 60 siku, kalau dimeterkan kurang lebih 24 meter. Jadi jangan kaget nanti ibu ketemu saya di surga tingginya 24 meter. Tapi jangan dibayangin, buset, haji tingginya 24 meter, anuknya berapa meter? Bu, jadi jangan ngeceh suami. Bilang, walaupun kata orang suami saya jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, tapi kalau memang suami saya, tepaklah dada, suamiku adalah Arjuna bagiku. Asik, alhamdulillah. Bapak punya istri, disyukuri. Jangan gelendang terus, jangan diundang banding sama selebritis. Ini waduh. Kalau kata orang istri bapak gendut, bapak mah jangan bilang gendut tapi montok. Kata orang istri bapak peang, bapak mah jangan nyebut peang tapi bilangnya langsing. Kata orang istri bapak pendek, jangan bilang pendek, kata bapak mungil. Kata orang istri saya hitam, bapak jangan bilang hitam tapi bilangnya manis. Nah itu contoh orang bersyukur. Apapun yang terjadi selalu muji sama zat yang memberi nikmat dengan mengatakan alhamdulillah. Itu nok, ya. Dewi, Susi, Nopi gitu. Septi, ada yang namanya Desi ada? Hah? Yuli ada Yuli? Wah, apa namanya? Febri ada? Astagfirullah. Claudia Cynthia Bella. BCL. Ada BCL di Sikuan. Biasanya kalau ada anak yang namanya Desi itu pasti lahirnya Desember. Karena di Majalengka bu ngasih nama anak biasanya dari bulan lahir. Anak lahir bulan Desember dikasih nama Desi. Lahir November dikasih nama Nopi. Lahir Oktober dikasih nama Okto Mariani. Lahir September dikasih nama Septi. Lahir Agustus dikasih nama Agus. Lahir Juli dikasih nama Yulianti. Lahir Juli dikasih nama Yuniarti. Lahir Mei
dikasih nama Mei. Lahir April dikasih nama Aprilia, lahir Maret dikasih nama Mary, lahir Februari dikasih nama Febrianti, lahir Januari dikasih nama Jejen. Ada lagi anak lahir dikasih nama dari hari lahir, lahir Senin dikasih nama Isnen. Ada yang lahirnya ibunya kerasa mules hari Selasa, dibawa ke rumah sakit hari Rebo, lahir hari Jumaah dikasih nama Sarboa. Bersyukur alhamdulillah. Apapun yang diberikan oleh Allah bilangnya alhamdulillah. Yang kedua ada syukur menurut istilah. Apa yang disebut syukur menurut istilah? Syukur menurut istilah adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Yang disebut dengan syukur menurut istilah adalah menggunakan seluruh nikmat pemberian dari Allah untuk kebaikan. Bu, bersyukur menurut istilah itu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Punya nikmat bisa melihat, gunakan untuk kebaikan dengan membaca Al-Qur'an. Sering baca Quran, sering baca WhatsApp. Hah? Sering sholawatan apa sering tikotokan? Zaman sekarang sholawatan jarang, tapi tikotokan terus. Wajah-wajah korban tikotok ini. Oh, TikTok. Astagfirullah. Punya lisan. Allah memberi nikmat kepada kita lisan bisa ngomong. Gunakan untuk berzikir. La ilaha. Jangan hanya tiktokan. Harusnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini mah tiktokan melulu. Dengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita punya jamiah tiktokiyah. Suka tiktokan? Coba lanjutkan lagu berikut ini. Aku titipkan lanjutkan perjuanganku. Astagfirullah. Baiklah, berarti di Sikuang telah berkembang jamiah tiktokiyah. Kalau di Nahdlatul Ulama ada jamiah torikoh, ada torikoh Syadziliyah, ada torikoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satoriyah, Tijaniyah. Di Sikuang ada jamiah tiktokiyah. Ini ya jamiahnya nih. Astagfirullah. Jadi syukur itu, Bu, apa syukur itu? Menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Punya mata, gunakan untuk baca Quran. Punya kaki, langkahkan untuk pengajian. Malam tahun baru, gunakan untuk doa bersama. Bukan hura-hura membubadirkan harta, apalagi berbuat maksiat. Betul. Jadi kalau bersyukur malam tahun baru jangan maksiat. Yang namanya bersyukur itu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Bersyukur alhamdulillah. Tahun 2022 telah kita lalui. Bersyukur malam tahun baru 2003 tuh istighosah. Doa bersama. Bukan. Jangan hanya di status 2022 alhamdulillah, bismillah untuk 2023. Ayat nomor
posting status eta? Hah? Pan keur viral ka status eta? Alhamdulillah untuk 2022, bismillah untuk 2023. Tapi sambil maksiat, naudzubillah min dzalik, aja kayak konon nah. Desi Dewi kan. Jadi bersyukur itu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Semoga yang hadir di sini termasuk orang-orang yang bersyukur dengan cara menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Jadi yang pertama, yang kedua, dua lagi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman abada. Shalli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi ma qad wahada. Wal ali wal ashabi ma qad wahada. Shalli, semuanya berselawat. Senang sholawatan? Ini alat musik namanya cerawis. Ya kalau emak kan wis tua. Kalau masih enong ya ece. Apalagi anak laki-laki yang nabuhnya jadi enang rawis. Saya itu suka iri sama ibu-ibu. Kenapa ya? Hampir semua nama habis sama ibu-ibu. Indonesia disebutnya ibu pertiwi. Nggak ada bapak pertiwi. Jakarta disebutnya ibu, nggak ada bapak kota. Jempol kaki disebutnya ibu, nggak ada bapak jari. Ini betis, bitis, bibi disebut mang entis. Mata, emak, bibir, bibi. Makanan juga habis sama ibu-ibu namanya. Buras, ibu. Baso, mbak. Mie ayam, umi. Cilok, enci. Cuma satu bapak-bapak mah papais. Sampai alat musik namanya marawis. Mudah-mudahan orang sini senang sholawatan, amin. Senang sholawatan, amin. Dua. Yang ketiga sekarang. Dua lagi jam 11 beres. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Jujur. Yang kedua, syukur. Ini ciri muslim yang sempurna. Berdasarkan versi kitab Uskuriyah. Yang ketiga, wal haya'u. Apa katanya? Wal haya'u artinya malu, artinya yang pertama,
yang kedua, yang ketiga, malu, isin. Ciri orang yang sempurna Islamnya besar kemaluan, besar rasa malu, kemaluan di sana. Besar rasa malu. Malu apa? Bukan disuruh jadi MC, malu, bukan. Disuruh tampil sholawatan, malu, bukan. Malu apa di sini? Malu kalau kita sebagai makhluk Allah ternyata belum bisa melaksanakan perintah tak. Badan sehat, rumah pinggir musola, tapi nggak pernah berjamaah di musola. Nah itu kudu malu. Masa jogging ke Sumber mampu, melangkahkan kaki ke musola sholat berjamaah nggak mampu, malu. Ada di sini yang kayak gitu? Hah? Yang sholatnya nggak pernah berjamaah di musola ada? Mana wonge? Astagfirullah. Kudu malu. Masa ke mall bisa, ke musola nggak bisa? Punten Pak DKM, saya di situ di Majalengka ada jamaah saya udah 2 bulan nggak ke masjid-masjid. Saya tanya ke rumahnya, disamperin, Bu, kenapa nggak ke masjid lagi? Apa jawabnya? Punten Haji, kaki nggak kuat, jalannya sama duduknya nggak kuat. Oh ya udah tuh kalau sakit mah. Hari Minggu saya sama istri ke mall. Ketemu sama ibu itu di mall. Langsung saya tanya, kan saya walaupun kiai Bu suka diajak istri itu ke mall. Ibu suka diajak ke mall sama suaminya? Enggak. Pantesan murung gini. Ini kelihatan tahun baru kurang healing ini. Kalau saya walaupun orang lain nyebut kiai, tapi istri saya suka diajak ke mall Bu. Bahkan punten Bu, kalau di mall istri saya suka digandeng. Orang lain sampai ngomong, Haji Didin mah mentang-mentang kiai romantis banget, istri pun di mall digandeng terus. Jare kula, kalau istri di mall digandeng bukan romantis, sebab istri mah kalau di mall nggak digandeng suka ngeranjah kemana-mana. Kelihatan ada gamis harganya 2 juta, langsung saya tarik surut. Hari Minggu saya sama istri ke mall, ada ibu yang tadi sakit kaki nggak ke masjid itu ada. Saya tanya, Bu, Haji, lagi apa Bu? Beli baju. Sehat kakinya? Alhamdulillah. Sorenya nggak ke masjid lagi. Saya tanya, Ibu kenapa nggak ke masjid lagi? Kumat mani kakinya, kumat mani. Nah ibu meski malu, ibu-ibu meski malu. Kalau nggak punya malu, dekat musola, yang lain berjamaah, yang lain zikir di musola, yang lain kegiatan di musola, ngaji di musola, sholat di musola. Kita nggak pernah ke musola, tapi nggak punya rasa malu, berarti keislamannya belum sempurna. Harus punya rasa malu dong. Malu dong, malu dong. Punten. Cung, saya mau tanya nih, ada enggak di sini yang sudah 40 hari 40 malam enggak pernah ketinggalan sholat berjamaah awal waktu di musola? Cung, kagak ada yang ngaco. Berarti orang sini sholat berjamaahnya belang betong. Kata orang Sunda mah kakapengan. Kadang-kadang aya deui istilah Sunda mah entot embol. Ada yang ngerti entot embol? Ada orang Sunda nggak di sini?
Suku Sunda ada, suku Jawa, suku Jebrak. Punten, berarti orang sini berjamaahnya masih kadang-kadang. Pada DKM ini musola penuh jamaahnya. Alhamdulillah. Kelihatan ini wajah-wajah ahli ibadah, wajah-wajah ahli berjamaah. Apalagi sudah diceramahin malam ini, saya yakinnya pulang dari ceramah besok sholat subuh musola dalam. Kalau besok subuh musola berjamaah penuh, sukses pengajian sekarang. Kalau besok musola subuh masih kosong, gagal pengajian sekarang, harus diulang malam besok. Dan saya siap datang lagi. Harus remedial ini pengajian. Kalau besok masih kosong musola, astagfirullah. Bu, sholat berjamaah. Bu, saya punya guru namanya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gawas Saifullah Maslun, guru mursyid saya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalau pengen bahagia hidup, sholat kuncinya apa? Sholat awal waktu berjamaah. Beliau mengatakan sholat awal waktu enggak susah seumur hidup. Sholat awal waktu enggak akan susah seumur hidup. Bareng sholat.